Halo, Bapak, Ibu semua, jumpa lagi dengan tim Safmedik di sini. Kali ini kami akan memberikan tutorial penjelasan tentang fitur pengingat pelayanan atau reminder seperti itu. Dalam hal ini, untuk Safmedik sendiri telah memiliki fitur pengingat pelayanan atau fitur reminder ya. Nah, tujuan atau fungsi fitur itu seperti apa? Di antaranya adalah kita sudah men-set up pengingat pelayanan ini, dokter dan pasien yang mendapatkan jadwal terhadap tindakan tertentu nantinya akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp. Nah, fitur ini memang terintegrasi dengan sistem broadcast WhatsApp yang telah terkoneksi dengan sistem Safmedik. Jadi untuk menggunakan fitur ini sudah dipastikan Bapak Ibu semua di kliniknya telah mengaktifkan fitur WhatsApp. Nah, kita ambil contoh satu pelayanan atau beberapa pelayanan yang mungkin dapat menggunakan fitur ini. Seperti itu, contoh mungkin pada tindakan rencana operasi. Nah, tindakan rencana operasi atau tindakan rencana perawatan gigi seperti itu, yang tentu diperlukan ada beberapa pengingat atau reminder kepada dokter dan pasien seperti itu. Nah, fitur ini terhubung di beberapa menu. Yang pertama terkait pada menu pelayanan, yaitu kita ambil contoh di sini adalah rawat jalan. Yang kedua pada menu kalender, karena di kalender itu nanti yang berkaitan dengan list notifikasinya. Yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan fitur WhatsApp ya. Nah, terlebih dahulu nanti kita akan menjelaskan dari sisi fitur WhatsApp-nya dulu ya. Untuk setupnya terlebih dahulu di WhatsApp ini seperti biasa nanti Bapak Ibu akan mengatur semua konfigurasinya mulai dari penautan device sampai kepada manage template-nya. Nanti di sini ada template yang berkaitan dengan pengingat yang Bapak Ibu bisa pilih ya, seperti itu. Nanti setelah Bapak Ibu pilih, tulis dulu pesannya di sini sebagai nanti reminder untuk pengingat. Contoh pesannya yang terhormat Bapak atau Ibu ini kayak gitu ya. Bahwasanya terdapat layanan pencabutan gigi, katakanlah begitu ya, yang akan dilakukan pada klinik. Nah, sebut nama kayak contohnya, kita bisa membuat setup untuk template-nya di sini. Nah, setelah kita membuat template-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita sudah dapat menggunakan fitur untuk layanan reminder tadi atau fitur untuk pengingat ya, broadcast pengingat. Nah, fitur ini nanti ada dua arah ya, satu pengingat untuk dokter, yang kedua pengingat untuk si pasien seperti itu. Nah, kita ambil contoh di sini ada pasien yang sedang dilayani, kita buka ya. Apabila nanti Bapak Ibu semua telah mengetikkan fitur pengingat ini, maka cukup mengarah ke tindakan dan tarif seperti itu. Ya, tindakan dan tarif saya ngambil sunting. Nanti Bapak Ibu membuat tindakannya di sini, lalu menetapkan dokternya. Dokternya ini bisa lebih daripada satu ya, multiple dokter seperti itu. Lalu buatkan jadwal tindakannya seperti itu, kapan akan dilakukan tindakannya. Lalu di sini ada status belum dilakukan atau sedang berlangsung. Jadi notifikasi nanti akan muncul untuk dua status ini seperti itu. Nanti setelah dibuat statusnya, Bapak Ibu langsung di bagian sini silakan menentukan tanggal untuk pengingatnya. Contoh di tanggal berapa nanti sistem akan mengirim pengingat. Kan bisa saja ada periode-periode tertentu yang dapat dilakukan pengingat agar si dokter ataupun si pasien dapat mendapatkan notifikasi saat ini. Nah, itu kita akan membuat
tanggal remindernya dan di sini. Sebagai catatan, kalau untuk remindernya di kita di sistem Softmedic itu di setting secara otomatis akan berjalan sekitar jam 7 pagi ya, seperti itu. Jadi kemungkinan nanti pesan akan terkirim secara otomatis. Nah, kita bisa membuat beberapa tindakan dengan jadwal yang berbeda-beda. Perlu diingat ini ada perbedaannya. Ini untuk jadwal tindakannya, di sini untuk jadwal penginapnya. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu semuanya tidak memiliki tab ini seperti itu ya, ada kemungkinan besar berarti fitur pengingat di aplikasi Softmedic Bapak Ibu semua itu belum diaktifkan. Itu dapat langsung menghubungi Softmedic seperti itu. Baik, nanti setelah dokternya dipilih ya, tadi tentunya sudah ditautkan kepada pasiennya kayak gitu ya. Dan juga yang paling penting juga yang harus diketahui oleh rekan-rekan semua, dipastikan bahwasanya si pasien tersebut nomor teleponnya itu sudah diinput ya, supaya nanti pasiennya mendapatkan notifikasi. Begitu pula dokternya ya, dokternya juga nomornya sudah terinput di dalam sistem seperti itu. Jadi untuk menginputnya, Bapak Ibu silakan menuju ke fitur pengaturannya. Nanti di sana ada untuk penambahan petugas seperti itu, silakan diberi nomor petugasnya seperti itu agar atau dokternya tersebut agar nantinya dapat menerima WhatsApp. Nanti setelah disimpan, kita melakukan simpan di sini, berarti dokter ini sudah di-assign seperti itu ya. Oh ya, ini ada hal yang perlu kami informasikan. Di sini juga ada catatan untuk petugas ya, persiapan operasi mungkin, atau untuk di sini di bawahnya itu ada catatan untuk pasien. Untuk catatan pasien kita bisa memberikan informasi kepada pasiennya puasa 6 jam sebelumnya atau apa seperti itu. Tujuannya nanti sistem akan memberikan pengingat terhadap si pasien tersebut. Nah, kami juga sebenarnya selain ya ini terjadwal otomatis, kita juga sudah menyediakan pesan WhatsApp di sini seperti itu ya, langsung dikirim secara manual kepada hanya kepada pasien seperti itu ya. Kepada pasiennya kita tinggal tulis pesannya apa, baru kirim untuk mengingat kepada pasiennya. Kita ingin memberikan reminder seperti itu juga bisa. Kalau melalui mekanisme ini, yaitu sistemnya menggunakan otomatis reminder tanpa harus manusia atau aktivitas kitanya yang melakukan tindakan pengiriman pesan seperti itu. Baik, nanti setelah disimpan kita nanti akan memposisikan login terlebih dahulu sebagai dokter ya. Karena apa? Tadi kan kita assign terhadap dokter ya. Nah, dokter yang di-assign itu juga tetap perlu melakukan login ya. Nanti ketika beliau login dari dashboardnya beliau seperti itu ya, saya ngambil contoh ya, saya buka ya. Ini anggap aja dokter sebagai ini. Nanti di sini ada draft ya, ada draft yang berkaitan dengan ini. Nanti ada tindakan setujui seperti itu. Kalau seandainya maaf, bukan di sini ya, untuk di mana di kalender ya, di kalendernya beliau nanti di sini ya. Nanti di bagian sini itu ada list untuk minta approval persetujuan. Kenapa demikian? Karena tadi sudah di-assign oleh petugas. Setelah di-assign sama petugas tetap membutuhkan konfirmasi. Nah, untuk dikhawatirkan dokternya tidak confirm dengan waktu tersebut, maka dia bisa mereject. Tetapi kalau seandainya confirm, maka tinggal disetujui. Nah, itu ada di login sebagai dokter tersebut, nanti ada list ya. List di sini nanti tindakannya menyetujui. Nah, apabila nanti sudah menyetujui, maka listnya tadi, list untuk jadwal tindakannya itu akan tampil di dashboardnya kita seperti itu. Nah, di sini dengan status telah disetujui. Nah, untuk status ini telah disetujui ini, maka berarti secara mekanisme sistem nanti otomatis pesan
WhatsApp akan terkirim di setiap pagi sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan ya. Tadi waktu kita membuat tindakan seperti itu. Demikian penjelasan dari kami berkaitan dengan fitur reminder WhatsApp yang Bapak Ibu dapat melakukan uji cobanya ya apabila diperlukan. Nah, sekali lagi kami sampaikan di sini, siapa saja yang dapat menggunakan fitur ini adalah teman-teman atau pengguna klinik yang menginginkan untuk reminder secara otomatis dari sistem seperti pelayanan, tindakan untuk perawatan gigi, tindakan bedah, operasi dan sebagainya yang memerlukan penjadwalan berkala seperti itu. Nah, itu bisa melakukan dengan cara reminder seperti ini. Baik Bapak Ibu semua, demikian penjelasan dari kami tim Submedik. Mudah-mudahan fitur ini bermanfaat dan juga dapat membantu dalam operasional Bapak Ibu yang sedang melakukan pelayanan di klinik yang Bapak Ibu kelola. Sekali lagi sebelum penutup, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur kirim WhatsApp ini melalui bubble ini ya, bubble pesan ini, dan untuk dikirim secara manual untuk pesan. Cuman ini satu arah ya, tidak bisa digunakan untuk dua arah. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain tutorial yang akan kami sampaikan apabila ada perkembangan ataupun ada produksi fitur baru dari Submedik. Salam bahagia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di penjelasan lainnya dan demo lainnya.